Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, apa saja yang disiapkan tim hukum Panji Gumilang menghadapi sidang pertama gugatan perdata terhadap Anwar Abbas dan MUI? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hendra, menanggapi gugatan dari klien Anda Panji Gumilang, Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah menilai gugatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini hanya untuk mengalihkan perhatian dari kasus yang membelit Panji Gumilang. Tanggapannya? Ya, berkait dengan pendapat Pak Ihsan Abdullah itu sah-sah saja, silakan dia berpendapat. Negara ini menjamin orang berpendapat ya, tidak melanggar hukum. Berkait dengan gugatan kami di PN Jakarta Pusat ya tentunya serius ya, karena dasar hukum yang kita landaskan itu jelas dan ada, berkait kemudian dengan alasan-alasannya itu didukung dengan bukti-bukti yang kita miliki, yang tentunya ini sudah kita pelajari sedemikian rupa, yang paling tidak kita siapkan segala sesuatunya berkait dengan apa yang dituduhkan oleh Saudara Anwar Abbas itu kepada klien kami. Tentunya ini kita harus pahami bahwa klien kami ini adalah seorang tokoh, seorang ulama, seorang pemangku pondok pesantren yang sifatnya kalibernya dunia, yang harus kita hormati, harus kita hargai, karena ini adalah bagian dari aset yang berharga bagi negara kita. Bagaimana kalau seorang tokoh dihina dan disudutkan, dikriminalisasi, dibuat opini, di-framing sedemikian rupa oleh yang kita sangkakan ini adalah oknum dari MUI sendiri, Pak Anwar Abbas, ya kita menyayangkan lah itu terjadi. Bagaimanapun mereka ini tokoh-tokoh, namun di sisi lain ketika ada sesuatu yang tidak berkenan, tentunya berkait dengan klien kami terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Pak Anwar Abbas ini, ya kita jawab dengan jawaban yang elegan. Tentunya langkah-langkah hukum inilah yang kita kedepankan ketimbang kita ribut teriak-teriak dengan alasan-alasan yang nggak jelas di luaran sana. Harapan kami masyarakat tapi menggugat berbagai pihak seperti ini. Ya, jadi tidak terprovokasi oleh hal-hal yang nggak jelas. Kalau memang ada informasi yang nggak jelas, silahkan datang ke Al-Zaitun. Siapapun itu tokohnya yang belum tahu Al-Zaitun, janganlah komentar tentang Al-Zaitun. Silahkan, kita ingin berikan kepada masyarakat ini sesuatu yang objektif, jangan sesuatu yang fitnah-fitnah ya, yang fitnah-fitnah ini bahaya ini ke depan. Siapapun Pak Hendra menggugat berbagai pihak seperti ini. Berdasarkan data dan berbasis kepada data ya, kan katanya, apalagi berdasarkan kepada TikTok. Ya. Oke, baik Pak Hendra, menggugat berbagai pihak seperti ini, apakah memang bagian dari strategi klien Anda, Panji Gumilang, atau memang tujuannya adalah membuat gaduh? Tapi kita simak dulu pernyataan dari MUI berikut ini. Tidak ada satupun yang fokus apa yang dikehendaki. Sebagaimana halnya selama ini yang dia lakukan, Panji Gumilang adalah menebar berbagai macam kontroversial yang membuat gaduh. Saya kira bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polhukam, kemudian mencabut dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Pak Hendra, tanggapannya? Baik, berkait dengan persoalan gaduh ini, kita harus pahami, masyarakat harus paham bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun ini tidak pernah melakukan demonstrasi-demonstrasi yang serampangan, yang asal-asalan, tuding-tudingan, tuduh-tuduhan. Kita pahami bahwa Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang ini bukan ulama atau tokoh kaleng-kaleng ya. Kita lihat karyanya ya. Kita harus objektif. Jadi tidak mungkinlah berbuat kalau kita secara objektif, yang bikin gaduh ini maaf ya, ini media kan, media-media yang mainstream dan sebagainya, yang mereka mengatakan sesuatu tidak berdasarkan kepada fakta. Dan itu disambut dengan orang-orang yang kita sangat menyayangkan ya, berkait dengan polemik ini yang tadinya dari media dia tanggapi serius. Orang dituduh komunis dari TikTok, ini kan luar biasa. Ini ulama luar biasa ya, kalau memang dia tokoh dan ulama mendasarkan sesuatu kepada TikTok ya. Ini dan kemudian selanjutnya berkait dengan adanya gugatan kepada Prof. Mahfud MD, ya ini harus paham juga masyarakat.
ketika Prof Mahfud MD merubah statementnya, ya berbalik dengan apa yang disampaikan itu berdasarkan pada fakta yang objektif, tentunya klien kami sangat mengapresiasi itu. Dan kita sebagai masyarakat, siapapun itu tokoh, ketika ada Pak Hendra. polemik hukum, kemudian ada penyelesaian yang lebih baik, ini harus diapresiasi, janganlah digoreng-goreng. Jangan digoreng-goreng, ini nggak bagus. Jadi tolong media mendukung semua langkah-langkah yang dilakukan oleh klien kami ini. Kenapa? Ada sambutan Pak Hendra, baik ini bahwa juga Pak merupakan Mahfud salah MD satu ini, upaya Pak kami Mahfud untuk MD mendapatkan orang konfirmasi baik. dan juga klarifikasi dari pihak Al Zaitun. Karena selain tadi kita menayangkan pernyataan dari MUI, kami juga menanyakan langsung kepada Anda sebagai kuasa hukum dari Panji Gumilang. Sebentar, Selain MUI, Panji Gumilang juga akan menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apa sebetulnya dasar dari gugatan ini? Pernyataan gubernur yang mana yang menurut Anda ataupun klien Anda dinilai melawan perbuatan hukum? Ya, tadi saya menjawab dulu tentang tuduhan yang dilakukan oleh Pak Ihsan Abdullah berkait dengan perbuatan gaduh yang dilakukan oleh kami mengenai gugatnya Pak Prof Mahfud MD kemudian dicabutnya. Ini kita harus paham, ini adalah seharusnya kita apresiasi. MUI harus mengapresiasi harusnya sebagai tokoh ketika ada tokoh yang saling tadinya menggugat kemudian ada perdamaian. Salah satu mengalah dan salah satunya terbuka bahwa statement-statement yang disampaikan oleh Prof Mahfud MD terhadap klien kami ini sangat objektif, sangat baik dan sangat membela. Itu kan sesuatu yang harus kita apresiasi, bukan dibuat gaduh. Apa gaduhnya? Di mana gaduhnya berkait dengan pencabutan gugatan ini? Ini hak klien kami, menggugat dan mencabut ini hak klien kami. Janganlah dibuat gaduh-gaduh nggak karu-karuan. Yang buat gaduh itu yang di luar situlah. Situ yang buat gaduh. Jangan diarahkan kepada klien kami apa-apa itu ya. Jadi berkait dengan gugatan kepada Pak Ridwan Kamil pun kita ada dasarnya. Nggak mungkin kita tidak memiliki dasar. Dasarnya adalah persoalan yang seharusnya diselesaikan di tahap pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini penanggung jawabnya Pak Ridwan Kamil harusnya turun ke objek, ke lokasi, bagaimana dia melihat segala sesuatu persoalan itu. Dia mewakili rakyat yang mana? Di sini ada 1.000 rakyat, 10.000 rakyat ya. Ya di Al Zaitun itu kurang lebih ada 10.000 rakyat dia yang mendukung dia, mungkin ada yang harus dihormati dan didengar suaranya. Ketika hal ini bergeser dari persoalan kriminalisasi, persekusi dan sebagainya berdampak kepada pesantren klien kami ini sangat luar biasa. Segala sesuatu kegiatannya terhambat ya dengan adanya diantaranya bahwa rekening klien kami atau lembaga Pondok Pesantren Al Zaitun dibekukan. Kemudian segala support dari pemerintah yang sudah positif diantaranya mungkin dana BOS sekarang dibekukan. Ada lagi tunjangan yang harusnya diberikan, hak guru, hak ustadz di sana yang mengajar, itu pun diganggu. Ini bagaimana pemerintah ini? Janganlah sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang. Ini berakibat nanti kepada polemik yang nggak selesai-selesai. Baik, nah kita tunggu bagaimana proses selanjutnya dalam mengakhiri polemik Al Zaitun ini, Pak Hendra. Ya. Baik, kita tunggu langkah berikutnya untuk mengakhiri polemik ini, apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum. Baik, Pak Hendra Effendi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.